Ada 2 poin di sini yang mau saya sampaikan kepada kita dari kasus Ridwan Kamil. 1, seperti itu harus kita perlakukan istri kita. Karena kita yang pilih dia, maka kita jaga dia, kita pertahankan dia. Yang kedua, ternyata Ridwan Kamil ini sudah mengikhlaskan anaknya. Wallahu a'lam. Tetapi namanya ucapan itu bisa jadi itu adalah semacam ilham, semacam firasat yang dimiliki sama atau diberikan Ridwan Kamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia mengucapkan kalau anak pada saatnya nanti dia akan tinggalkan kita. Dan benar, hari ini Ridwan Kamil ditinggalkan oleh anaknya. Sehingga mudah-mudahan Ridwan Kamil sudah ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan semua, semoga kalau memang anaknya masih hidup supaya segera bisa ditemukan. Tapi kalau memang dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semua keluarga Pak Ridwan Kamil bisa tabah, ikhlas, sabar dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena membina rumah tangga niki tidak semudah membuat tangga rumah. Amun temia tangga rumah atau anjar Bali, bahasa Indonesia niki kehidupan suami istri dan anak-anaknya niki namanya rumah tangga. Ada di Lek Bali niki arana tangga rumah. Membangun rumah tangga niki tidak semudah membangun tangga rumah. Amun te membangun tangga rumah, misal di tekangguk keramikna bau jelono tegenti beli keramik si lain. Amun te membangun tangga rumah arak dengan protes bentuknya, maka tengeni bau terpikiran bongkar bangun tangga rumah yang berbeda. Tetapi kalau rumah tangga tidak semudah itu. Itulah sebabnya walaupun menikah itu adalah ibadah dan dalam rangka kita menjalankan sunnah, perlu juga kita persiapan. Jangan sampai kayak tangga rumah tadi. Begitu kita sudah mengikat janji suci marak basan pak protokol si beru, begitu kita bawa istri kita bergabung dengan keluarga kita, lalu diprotes, berpikir kita untuk ganti dia, nyesel kita pingin kita berpisah. Tidak seperti itu. Saya jadi ingat bapak-bapak ibu-ibu, karena ini ada hubungannya. Ada berita yang lagi hangat sekarang, Ridwan Kamil. Tahu sih Ridwan Kamil? Nah, enggak tahu sudah ya. Jadi Ridwan Kamil ini gubernur Jawa Barat. Kenapa tiang sampaikan tentang Ridwan Kamil? Karena seperti tiang katakan tadi, ada berita sedang hangat sekarang, anaknya sama Ridwan Kamil ini, dia hanyut ketika mandi di sungai di Swiss. Masya Allah, jauh-jauh ang mandi nggih. Swiss ang mandi niki. Dan dia sampai sekarang konon belum ditemukan. Tetapi kalau kita flashback ke belakang, ini ada kaitannya dengan bagaimana kita memilih istri. Bagaimana kita memilih pasangan yang akan menemani kita membina rumah tangga. Pernah dalam suatu wawancara, Ridwan Kamil ini ditanya, Kang Emil, dia tanya dia sama pewawancara niki, pilih istri atau pilih anak?
Jadi yang tidak tahu seperti apa pembicaraan sebelumnya, yang jelas ada pertanyaannya ke beliau tentang pilih istri atau pilih anak. Beliau menjawab, pilih istri. Apa alasannya? Ditanya sama pewawancara ini. Karena istri itu kita yang memilih dia. Istri itu akan menemani kita sampai tua. Berbeda dengan anak. Kalau anak itu dia amanah dari Allah. Anak itu titipan dari Allah yang pada saatnya nanti dia akan tinggalkan kita. Ada 2 poin di sini yang mau saya sampaikan kepada kita dari kasus Ridwan Kamil ini. 1, seperti itu harus kita perlakukan istri kita. Karena kita yang pilih dia, maka kita jaga dia. Kita pertahankan dia. Yang kedua, ternyata Ridwan Kamil ini sudah mengikhlaskan anaknya. Wallahu a'lam. Tetapi namanya ucapan itu bisa jadi itu adalah semacam ilham, semacam firasat yang dimiliki sama atau diberikan Ridwan Kamil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia mengucapkan kalau anak pada saatnya nanti dia akan tinggalkan kita. Dan benar. Hari ini Ridwan Kamil ditinggalkan oleh anaknya. Sehingga mudah-mudahan Ridwan Kamil sudah ikhlas dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Kita doakan semua. Semoga kalau memang anaknya masih hidup supaya segera bisa ditemukan. Tapi kalau memang dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga semua keluarga Pak Ridwan Kamil bisa tabah, ikhlas, sabar dan ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Itulah makanya tadi disampaikan sama Ustadz Mahrum dalam khutbahnya hadis Nabi. Tanakahu wa la tutalliqu. Nikah, tapi jangan bercerai. Daripada bercerai ukurannya lebih baik nambah. Tapi jangan yang ini kamu ingat Ripai. Kamu bulan madu saja dulu, bina rumah tangga yang baik, perbaiki niat. Niat kita untuk Allah. Niat kita untuk mengikuti sunnah Rasulullah. Niat kita untuk bagaimana kita lahir dari kita berdua ini generasi-generasi Islam yang tangguh. Generasi-generasi Islam yang soleh dan solehah. Walaupun tadi mohon maaf sempat yang kaget. Ketika MC mengatakan akad nikah dirangkaikan dengan hitanan. Mah nyala pengantin ini ya. Berukna nikah langsung tersunah. Burung apa-apa nih. Ternyata yang dihitan lainan ya. Bukan Ahmad Ripai apalagi istri ya. Nah jadi ngagetin doang Pak MC ya. Memang dia jago ngagetin Pak MC ini. Nah jadi oleh karena itu sekali lagi saya ingatkan baik kepada yang baru saja menikah maupun kita yang sudah lama menikah. Ingat menikah itu atau membangun rumah tangga itu harus kita dengan persiapan. Makanya niatnya harus benar. Karena yang namanya menikah itu bukan hanya menggabungkan 2 kepribadian. Bukan hanya menggabungkan 2 insan. Bukan hanya menggabungkan 2 cinta dan kepentingan. Tetapi menikah itu adalah wasilam bainal anam. Bagaimana menghubungkan antar manusia. Dan ingat, di belakang, di sampingnya Ripa itu banyak keluarga. Dia punya kakak, dia punya adik, dia punya ibu, dia punya bapak, dia punya ipar. Dia punya paman, dia punya bibi, dia punya tetangga, dia punya warga. Begitupun sebaliknya di belakang dan di sampingmu wahai mempelai wanita, ada juga keluarga besarmu. Oleh karena itu, menikah jangan hanya mikirkan kita berdua saja.
Tetapi pikirkan juga yang lain di dalam keluarga itu. Itulah makanya Nabi katakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kita itu kata Nabi bukan dia yang banyak hartanya, bukan dia yang tinggi jabatannya. Kalau yang terbaik itu dia yang banyak hartanya, kasihan orang sini. Kalau yang terbaik itu dia yang tinggi jabatannya, kasihan rakyat jelata. Tapi yang terbaik itu bukan dia yang banyak harta, bukan dia yang tinggi jabatan, kata Nabi, bukan dia yang tampan, bukan dia yang cantik jelita. Tetapi khairukum yang terbaik di antara kalian, khairukum li ahli. Saya juga ketika jadi bagian dari sebuah keluarga, dia berbuat baik kepada keluarganya, dia perankan perannya masing-masing dengan baik, maka jadi Anda orang terbaik. Walaupun tidak kaya, walaupun bukan pejabat, walaupun tidak tampan, cantik, jelita. Ketika mampu memperlakukan pasangannya dengan baik, mampu berbakti kepada kedua orang tua dan kedua mertua dengan baik, sayang hormat kepada kakak kandung maupun kakak ipar, sayang kepada adik kandung maupun adik ipar, maka jadilah kita orang yang terbaik. Kemudian yang kedua, mari kita jalani bahtera rumah tangga ini sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi